Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita, terutama pagi hari ini kita telah merasakan alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin untuk selalu beribadah kepada Allah, dan itu adalah anugerah terbesar pagi ini kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan kita taat kepada Allah terhadap apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Salawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu dengar di belakang? Hah? Enggak dengar. Pada dasarnya apa yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu, yaitu bagaimana seorang manusia itu dilahirkan, kemudian dikatakan bahwa Allah menjelaskan ketika seseorang wa mimma yastahsinut tanbihi ilaihi annal hakimil hinama waza asas suluk, asas daripada suluk kita itu atau akhlak itu kemarin telah kita sampaikan al-haq, al-adlu, as-sidku. Kemudian dijelaskan fima bainaha tafadulan yaj'alu ba'daha fi awwali silmis suluk. Jadi Hakim At-Tirmizi menjelaskan bahwa haitsu huwa 'alal jawarih wa yurudu bihi 'ala zahir aw ilmi syariah. Al-haq, kebenaran, al-adlu itu adalah keadilan, as-sidku itu membenarkan. As-sidku dalam arti bahwa kita sebagai manusia dan makhluk Allah, kita ini kan terlahir. Lahirnya kita di atas dunia ini tak membawa apa-apa. Lalu ada usaha untuk kehidupan. Nah, di dalam usaha untuk kehidupan ini ketika membawa itu ke hadapan Allah, mulai muncul sesuatu dalam diri itu bahwa kalau di atas dunia ini, kalau tidak mempunyai ini, kalau tidak mempunyai ini, kalau tidak mempunyai ini, akhirnya kegalauan itu muncul. Padahal Allah pada akhirnya juga selalu menunjukkan kepada kita, di akhir kehidupan itu tak satu pun juga yang kita bawa. Itu yang terpenting dulu. Kalau Hakim At-Tirmizi menjelaskan, begitu kita lahir, kita kan tidak membawa apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa. Lalu Allah juga sudah mengingatkan kita dengan adanya yang wafat, ada yang wafat, yang meninggal,
Makanya ketika kita datang menjenguk seseorang yang sakit itu, malaikat itu membuka kepaknya untuk memberkahi orang yang menziarahi orang sakit itu dan mendoakan. Besar pahalanya. Kemudian ketika ia wafat, kita ikuti. Nah, waktu itu kita sudah harus mengetahui bahwa kita lahir itu sama dengan kita wafat. Tapi apa yang akan kita pertanggungjawabkan itulah keadilan Allah. Apa yang kita lakukan selama kita hidup. Lalu apa yang membuat kita galau ketika kehidupan ini kita anggap sesuatu itu hilang dari kita? Kan itu persoalannya, hilangnya jabatan, hilangnya harta, hilangnya apa yang ada di dunia ini. Padahal itu semua juga tidak akan kita bawa ketika kita wafat. Nah, contoh itu apa? Allah mempunyai hikmah seluruhnya. Ketika Rasulullah mempunyai anak dan satu-satunya anak Rasulullah yang tinggal ketika beliau wafat hanya Fatimah, yang laki-laki wafat. Karena Allah ingin tidak ada fitnah setelah itu. Sedangkan yang seperti itu saja masih diurut-urut. Kadang-kadang ada yang mengaku masih keturunan Rasul, ya kan? Bukan berarti kita tidak ada keturunan itu. Cuma kadang-kadang hal yang seperti itu dibuat untuk sesuatu yang melebihi dari kapasitas yang seharusnya ada. Ini yang tak boleh dalam hidup. Lalu dikatakan wujudullah lazi huwa masdarul ghina wal kamal wal ifadah fi hadzal alam. Hakim Tirmizi menjelaskan dalam kalimatnya dalam Al-Haq tadi, wujudullah, keberadaan Allah di atas makhluk itu masdarul ghina, ia adalah sumber segala sesuatu. Ya. Al-ghina itu kekayaan. Kemudian masdarul kamal, kesempurnaan, dan Allah itu al-ifadha, Allah memberikan sesuatu. Coba, Allah tidak memihak hamba ini bermaksiat atau hamba ini beramal soleh, Allah tetap memberikan dia nyawa. Allah tetap memberikan dia kehidupan. Tapi sampai masanya itu dicabut, tinggal lagi hamba ini masuk minal khasirin, yang merugi, atau ia mendapatkan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah. Perjalanan ketukan seperti itu. Ada enggak kita lihat itu? Tapi enggak tahu kalau di luar Islam ya banyak saja. Karena dia cinta dengan mobilnya itu, akhirnya dia berwasiat kalau wafat kuburkan dengan mobil-mobilnya itu. Kalau Islam enggak boleh. Ya, Islam tidak ada hal yang sedemikian itu. Karena agamanya tauhid, keberadaannya jelas. Orang wafat itu seperti ini, ya kan? Kalau jenazah laki-laki itu kita doakan ketika sholat nanti di mana berdirinya imam. Kalau perempuan itu di mana jelas. Jadi tidak ada yang abu-abu. Ini laki-laki, ini perempuan. A, B. Tidak ada pilihan yang lain. Makanya dijelaskan di sini masdarul ghina wal ifadha. Kalau Allah itu kita yakini sebagai sumber, lalu kenapa kita selama ini tidak yakin? Itu kata Hakim At-Tirmizi. Bahwa keberadaan kita tidak membawa apa-apa, lalu kembali tidak membawa apa-apa. Apa yang mau kita banggakan dengan kehidupan dunia ini? Dengan kedudukan, masih banyak orang lebih dari kedudukan itu. Dengan ilmu, masih banyak di atas orang berilmu itu orang berilmu. Kemudian dengan apa lagi? Dengan kekayaan, masih banyak kekayaan yang lebih tinggi daripada itu. Maka Hakim Tirmizi bilang wadul insan allazi huwa wi'aul faqr. Imam Tirmizi mengatakan kedudukan manusia itu tetap sebagai al-faqr, yang membutuhkan, fuqara ilallah. Siapapun manusianya, seperti apapun yang ia bawa, jabatan apapun ia pegang, tetap fuqara'u ilallah. Ya kan? Fakir itu membutuhkan. Dia mesti membutuhkan keberadaan Allah itu. Tidak mungkin dia lepas. Lalu dikatakan al-mutaqam bil ifadah wal ata al-mustamir. Allah lah yang akan memberikan segala kehidupannya sampai ia nanti wafat. Bahkan kehidupan di akhirat itu pun Allah yang memegangnya. Ini yang dijelaskan.
Nah, huwa wi'aul faqri wal hajatul maskanah. Sebenarnya manusia itu sesuatu yang sangat hina. Tak ada yang perlu dibanggakan. Makanya wi'aul faqr, wi'a itu artinya tempat. Apa namanya, tempat atau sesuatu wadah. Al faqru itu sesuatu yang sangat membutuhkan. Tidak mungkin dia sekaya apapun dia, setinggi apapun ilmunya, kemudian sehebat apapun jabatannya, tetap membutuhkan seseorang untuk kehidupan itu. Maka tak ada yang perlu dibanggakan. Berbangga sebentar oke. Selama kita masih mempunyai jabatan itu. Wujudun ilahin huwal mabda' wal masdar wal ijadil insan wa ifadatul khair. Allah itu asal muasalnya, asal apa yang diberikan oleh Allah itu tetap sesuatu yang baik. Itu tidak mungkin yang jelek. Tinggal manusia ini menjalankannya seperti apa. Lalu dikatakan wujudul insani shadirun ala zalikal mabda' al mutalaq bih. Antara dia lahir dan kematiannya itulah ia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebentar kan? Tidak lama. Nah, akhirnya dikatakan ia mengharapkan rahmat Allah untuk menjalankan kehidupan itu agar ia menjalankan sesuatu yang baik. Lalu dikatakan wa ifadatul khair alaihi war rahmah. Ia berharap kebaikan Allah. Ia berharap rahmat Allah. Makanya kita selalu mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah Allah itu pegangan dalam kehidupan itu untuk tidak lari dari jalan. Tapi fenomenanya memang berbeda. Ini ke depan hidup macam mana nih? Ya kan? Ini musim wabah seperti ini. Anak sekolah 5. Kemana mau dicari? Bayaran banyak. Jadi di sini dikatakan hadzal rabtu 'indal hakim yuntiju ala syu'urin yakudu ila taujihin nafsil basyariyah. Nah, untuk solusi kehidupan itulah di dalam Islam ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW kedekatan diri kita kepada Allah. Sebenarnya tasawuf ini, pun kalau dikatakan kalimat tasawuf ini pun banyak perbedaan antara satu dengan lain pemahamannya. Ada yang mengatakan kalimatun asratul tadawulan wa zuyuan, maknanya banyak. Ada yang mengatakan suf, sofi, bersih. Kita mengembalikan alam kita ini yang ada di dalam diri kita ini kepada posisi bagaimana kita terlahir. Tetapi ketika terlahir kan tidak berdaya apa-apa. Kita dalam posisi ini kebersihan hati dan jiwa kita kepada Allah. Makanya apa yang kita jalankan dalam kehidupan itu Allah berikan solusi. Banyak dalam kajian itu solusi utama yang jelas oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu tentang salat malam. Ya kan? Ketika kalau salat yang lain yang 12 rakaat nawafil yang lain itu juga menambah, tetapi malam itu ada sasaran yang paling tepat. Paling tidak pertama Allah mengangkatnya maqam mahmuda. Wa minal laili fatahjat bihi. Nafilah itu kan tambahan. Kemudian Allah paling tidak membukakan baginya dari setiap apa yang pertama itu Allah angkat maqam mahmuda. Begitu dia kemana-mana dia Allah muliakan orang-orang seperti ini. Jadi tidak ada daripada orang-orang ulama besar, imam-imam besar sebelumnya yang meninggalkan malam ini. Tidak ada itu. Jadi itu maqam mahmuda. Yang kedua, Allah membuat baginya solusi dalam kehidupannya. Dari segala kesulitan yang dia dapatkan dalam kehidupan, Allah bukakan solusinya. Jalan keluarnya. Ya. Dia akan diberikan jalan keluar. Dua itu dulu. Maka dikatakan hazar rabtu, ikatan ini dengan Allah akan diperkuat jika seseorang itu menginginkannya dan dia bertindak.
Maka dari al-haq di sini sebelumnya dikatakan wa yuwaffiru laha kamaluha wa yahfazu wujuduha bima yaj'alu asas suluk 'inda sufiyah asasat tarbawiyah muwajjahah takudu ila ma fil fitoma'ninah. Jadi kedekatan dirinya kepada Allah itu membuat dia dalam hati ketenangan. Iblis itu udah berjanji yuwaswisu fi sudurin nas itu betul-betul. Jadi kita tuh digalaukan, wah ini belum cukup, ini umur udah segini, anak masih kecil, ke depan seperti apa membiayai, kalau aku mati tinggal di mana. Itu iblis semua itu. Kita lahir dulu gak bawa apa-apa, dan kembali juga tidak bawa apa-apa. Persiapan boleh, tapi tidak semua rencana itu. Begitu kita mati, orang berebut dengan apa yang kita tinggalkan. Masalah juga. Itu permasalahan yang lebih pelik lagi. Berapa banyak yayasan-yayasan yang ada, ya kan? Yang awalnya aman-aman ketika orang tuanya hidup, begitu mati berkelahi semuanya kan? Wakaf pun diminta dan dijual lagi. Berapa banyak orang tuanya sudah mewakafkan tanah untuk masjid, begitu dulu tidak ada surat menyuratnya, zaman sekarang karena tanah itu sudah strategis, dijual oleh anak-anaknya, anak keturunannya. Padahal itu tanah wakaf awalnya. Apa memang tidak adanya tulisan hitam di atas putih itu memang kita sudah terbebas? Karena kalimat wakaf itu sudah dicatat oleh malaikat. Akhirnya kan orang yang berwakaf tadi juga tidak tenang. Itu persoalan-persoalan di dunia yang kadang-kadang di luar pikiran kita. Ini akan terbaca ketika kedekatan diri seseorang itu dengan Allah. Itu dia. Berapa banyak orang sekarang hanya mengambil ketenaran orang lain. Dia tidak mau bahwa ini diri saya, pekerjaan saya ini. Dia takut cemeeh orang kalau dia itu tidak setara dengan apa yang sebanding dengan apa yang dia bawa. Ingin tenar, mengambil tenar yang lain. Sebenarnya tidak ada gunanya juga dalam kehidupan. Sampai di mana? Apa tidak yakin ketika Allah mengangkat maqam mahmudah itu? Yakin. Harus yakin dalam kehidupan. Maka kalau ini tidak dekat, keyakinannya hilang. Ya biasa, bukan saya melarang. Kita mau foto dengan orang yang tenar, ya silakan aja, tidak masalah. Tetapi selalu mengambil ketenaran orang itu juga masalah kita. Ya kan? Di mana jati diri itu tak ada. Kenapa jati dinamakan? Jati. Kalimat jati itu dari apa tuh? Jati diri. Memang pohon jati itu mempunyai spesifik tertentu dia. Dia punya sampai ke dalam intinya itu. Itu yang dijelaskan. Lalu Hakim Tirmidzi, ar-rabtu indal hakim yuntiju ala syu'urin yakudu ila taujihin nafsil basyariyah. Kedekatan makhluk dengan Allah, itu dia. Kalau diterangkan secara jelasnya itu ar-rabtu. Itu rabtu itu kan rabitah, ikatan, ya kan? Sama dengan aqdun. Ar-rabtu indal hakim, pendapat dari Hakim At-Tirmizi, yuntiju anhu asyu'ur. Kedekatan seseorang dengan Allah itu akan menghasilkan syu'ur, rasa pada dirinya bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Itu dia. Maka yaqudu ila taujihin nafsil basyariyah ila mabda'iha allazi yuhbiha wa yamnahuha ma yuwafiru laha kamaliha wa yahfazu wujuduha bima yaj'alu asasus suluk. Kedekatan dirinya dengan Sang Pencipta itu membuat dia mempunyai tujuan taujihun nafs, tujuan jelas dalam dirinya bahwa ia melakukan itu ingin mendapatkan keridhaan Allah. Itu yang dijelaskan. Dan akan terlihat dari suluk. Suluk itu adab kesehariannya, akan terlihat orang-orang yang dekat kepada Allah itu. Lalu watanawulu biriayatil inayatil insan. Allah menurunkan inayahnya, pertolongannya kepada orang-orang seperti ini. Yudkhiluhu mudkhala sidqi wa yukhrijuhu makhraja sidqi. Allah masukkan ia ke golongan orang-orang yang memang madkhal, tempat masuk yang terbaik,
dan Allah berikan jalan keluar baginya, jalan keluar yang terbaik dari segala kekuatan, dari segala perbuatan dia yang baik tadi. Wa inna man yudakkikun nazar fi ususis suluk yajid annal haqqu 'alal jawarih. Nah, kekuatan yang diberikan oleh Allah tadi nampak pada sikap. Nampak pada sikapnya. Kenapa? Dia akan berjalan pada sikap Allah itu tadi. Dia akan berjalan pada apa yang disuruh oleh Allah. Dia akan berhenti pada apa yang dilarang oleh Allah. Maka monitornya itu dari atas, apa yang terasa oleh pada dirinya itu terbaca oleh dirinya, ini salah. Maka banyak orang kadang-kadang ya kita jangan terlalu jangan terlalu dianggap ini khurafat. Ada orang dia hanya dengan tatapan saja udah tahu dia. Ada orang duduk dengan seseorang, dia merasakan ada sesuatu kegelisahan, Allah kasihkan. Karena itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya karena kedekatannya kepada Allah. Nah, tinggal kita menjalani hidup ini mau yang seperti apa? Bersikap. Karena makanya Imam Al-Ghazali selalu menjelaskan kita berada di tengah-tengah kerusakan bertahan dengan kebenaran. Itulah sebenarnya inti daripada kekuatan kehidupan kita itu. Ya kan? Sekarang ini kan pengaruh itu yang banyak. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan di sebuah khutbahnya yang dirangkum dalam buku Nahjul Balaghah, dikatakan orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat ketika ia berkelahi, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang selalu menjaga tali silaturahimnya, persaudaraannya. Orang yang lemah itu bukanlah orang yang memang punya penyakit atau sakit, tetapi orang yang lemah itu bukan tidak punya kedudukan, orang yang selalu memutuskan tali silaturahimnya. Lihat tuh, apa maksudnya di situ? Jadi dia katakan orang yang kuat itu adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim, menjaga dan menyambung. Orang memutuskan dia nyambung. Itu orang yang kuat itu. Orang yang lemah itu orang yang selalu memutuskan tali silaturahim. Dengan siapapun dia kawan sebentar putus. Dengan siapapun dia kawan sebentar putus. Ini orang yang paling lemah. Lalu dikatakan begini, oleh sebab itu jagalah hubunganmu dengan saudaramu. Nah, aku takut. Ini yang lebih ini lagi intinya. Aku takut, kata Imam Ali, suatu saat nanti datang suatu masa yang mana ketika itu para orang berilmu ini memancar. Tempat-tempat ibadah diperbaharui dan ia menjadi mercusuar dari mana-mana. Secara dunia lihatnya seperti itu, tapi katanya fitnah itu muncul dari mereka ini, dan fitnah itu muncul dari keberadaan mercusuar yang bagus tadi. Masjid itu bagus-bagus dibangun, tapi muncul fitnah dari situ. Dan fitnah itu muncul dari karangan orang-orang yang berilmu, bukan dari orang-orang yang bodoh. Hati-hatilah ketika zaman itu berlaku. Maka kamu harus menjadikan dirimu seperti Ibnu Labun. Ibnu Labun itulah anak onta yang baru keluar. Dan saat itu orang-orang payah mengambil keputusan kemana ia akan mengikutinya. Ya, jangankan orang bodoh, orang pintar pun saat itu susah mengambil keputusan. Mana yang ia ambil keputusan untuk kehidupannya saat itu? Kebenaran itu sudah semu. Apakah zaman kita ini sudah berlaku? Wallahu a'lam. Saya juga nggak tahu. Jadi mercusuarnya saja, ilmunya banyak, tapi fitnah itu dari mereka. Itu dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau 4 khulafa ar-rasyidin itu Abu Bakar As-Siddiq
juga orang ilmuwan, tetapi banyaknya kepada bisnis, ya kan? Sahabat Nabi itu bisnis. Umar bin Khattab juga bisnis. Utsman bin Affan juga bisnis. Yang guru itu cuma Ali bin Abi Thalib. Maka di dalam buku kumpulan Nahjul Balaghah, saya rasa udah ada terjemahannya. Nahjul Balaghah itu kalau kita baca khutbah-khutbah itu memang mengenai bagaimana perjalanan kehidupan kita ini. Ada hal-hal yang dia menyambung antara apa yang diberikan oleh, sebenarnya sahabat lain juga menyambung. Rasulullah itu dalam peninggalan itu, aku takut katanya dalam suatu masa nanti seperti tadi itu, masjid dibesarkan, dimegahkan, tapi di dalamnya pengurusnya berantem, ya kan? Berapa banyak? Sudah itu pengajian banyak, orang berilmu banyak, tapi sumber fitnah itu malah dari orang-orang yang berilmu. Maka saat itu orang yang punya ilmu pun payah mencari pilihan. Jangankan orang yang tak punya ilmu, payah mencari pilihan kemana arah. Maka jika itu yang terjadi, kamu harus menjadi Ibnu Labun. Siapa Ibnu Labun? Anak onta yang baru lahir. Tak punya pilihan. Bersihkan dirimu, minta kepada Allah. Karena kalau sudah sesama manusia tak dapat dipercaya, kemana akan pergi? Kepada Allah. Itu yang dijelaskan dalam Nahjul Balaghah. Baik. Wa inna man yudakikun nazar fi ususis suluk. Apabila kita memperdalam nazaru yang ada dalam hati ini kepada Allah, maka ketenangan itu akan datang. Itu dikatakan di sini. Lalu akan terpancar dari suluk, dari budi pekerti seseorang itu dalam kesehariannya. Kedekatan seseorang dengan Allah akan merubah perilakunya yang akan menarik makhluk ini untuk selalu mengikuti sebagai uswatun hasanah. Berapa banyak kadang-kadang kita susah mau mengikuti yang mana. Orang berilmu tapi dari akhlak tak jalan. Orang yang punya ini kedudukan tapi kita nggak bisa mencontoh. Orang yang mempunyai harta tapi tak ada yang dapat kita ambil sebagai faedah untuk kebersamaan. Itu juga dalam hal ini. Wa anal adu 'alal qulub wa anna sayyi'atu fi kaffatil 'adl. Keadilan dirimu itu berada pada dirimu, hatimu. Kamu akan bisa memisahkan itu. Lalu wadidul haqqil batil. Yang penting ada yang hak, ada yang batil. Tinggal kamu menjalankan hatimu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu tadi salah satunya adalah qiyamul lail. Memang saya ulang-ulang nih. Salat malam itu lebih, nafilah salat malam itu lebih dari salat-salat yang lain. Nah, kedekatanmu itu yang akan membuat kamu menjaga. Tadi kan kita katakan orang yang paling lemah, orang yang selalu memutuskan tali persaudaraan. Orang yang paling kuat adalah orang yang selalu menyambung. Bukan kuat dalam dia menyambung apa yang ia lakukan persaudaraan. Maka dari segi akhlaknya itu pun menyambung antara satu dengan yang lain. Dia akan selalu menyambungkan itu. Wa anasidqu 'alal uqul. Kebenaran di kepala ini relatif. Ada yang dilakukan oleh otak tapi menyalah dengan agama. Ya kan? Ada yang boleh oleh otak tapi oleh agama tak boleh. Ya kan itu. Contohnya dulu kan, dan selalu saya contohkan, secara akal apabila seorang laki-laki dengan perempuan hidup satu tempat tanpa nikah, secara akal tidak berganti pasangan, selamat. Tapi di atas akal ada agama. Agama mengatakan tak boleh. Kenapa? Dia itu belum ada akdun. Ada hal-hal yang secara akal nampaknya biasa, sama dengan begini. Kenapa kita harus pisahkan bagian laki-laki dengan perempuan? Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kenapa enggak adil aja? Secara akal kan adil saja. Tapi secara agama tak boleh. Ada itu hukum faraidnya. Ya. Kemudian ada juga kalau kita tengok dari panca indera. Panca indera kita ini kadang apa yang dilihat
sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kita melihat gunung itu atau hutan itu dari jauh membiru, dia menghijau. Begitu dekat, langit itu yang mana dalam pandangan mata juga menipu. Di tengah panas, jalan yang panas, kita tengok ada air di sana, ternyata menipu. Maka yang paling kuat itu mata hati, karena dia dibimbing oleh Allah. Itulah dilatih ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Al-Quran memang kalau kita membaca 1-2 ayat setiap hari belum berpengaruh. Tapi jika kita sering mengkhatamkan Al-Quran itu, terbawa sendiri arus itu dalam hati kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Cobalah nanti. Cuma kita jarang saja mau ini kan. 1 kali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Begitu imam membaca itu dah terasa sama kita. Karena kita sering membaca ayat yang berada. Cuma kita jarang, tidak ada pengaruh. Makanya memang Al-Quran itu mengerti ataupun tidak mengerti orang membacanya, dia akan berpengaruh pada kehidupannya. Dengan kebiasaan dia membaca. Maka sangat rugilah seorang muslim 1 hari dilewatinya tak satu pun ayat Al-Quran yang ia baca. Cobalah. Kenapa yang lain bisa kita baca? Buku undang-undang tuh tebal-tebal lagi dari Al-Quran. Nah, kalau udah menyangkut keuangan sibuk kan. Karena ini masalahnya efeknya nih pemeriksaan kan itu. Itu masalah. Tapi Al-Quran tak pernah ia baca. Cobalah. Apalagi kalau kita sudah baca, kita baca terjemahannya untuk sekian kalinya. Lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi. Lalu innaman yajidu zalika wa ya'rifu anna addada hazil asas. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa lawan kita itu dalam kehidupan itu adalah iblis, kemudian hawa nafsu kita ada, kemudian akal kita ini kadang-kadang juga menjadi lawan. Tanya kepada mata hati. Itu dia katakan, innaman yajidu zalika wa ya'rifu addad, lawan dari kebaikan yang ia buat itu, dia tahu, dia bisa memposisikan diri. Ya kan? Kemarahan itu boleh, tapi tak selamanya kita harus bermarah-marah dengan saudara kita, bahkan membenci. Ya kan? Melihat sendalnya di masjid, tak mau kita masuk masjid gara-gara saking marah dendamnya itu. Dendam itu menurunkan imun. Ya, ada kajian kemarin saya dengar dari dokter mana gitu. Sebenarnya orang yang mempunyai penyakit tuh lebih diatur oleh hatinya, bukan makanan yang ia makan. Ketika hatinya ragu memakan sesuatu, dianggap ini pantang, jadilah penyakit itu. Jadi turunnya itu hampir 70%. Ya, imun tubuhnya itu dengan dendam itu akan lebih jatuh dan akan menjadi penyakit. Dendam itu akan menjadi penyakit. Kalau ada misalnya asam urat langsung dia tuh. Tidak bisa jalan langsung dia kena dendam itu. Kemarahan itu menurunkan itu hampir 60% dari kesehatan kita. Makanya apabila kamu marah berdiri duduk. Apabila kamu duduk berbaring tak juga wudhu. Itu dia. Rasulullah mengingatkan kita itu supaya jangan marah. Karena kemarahan itu menurunkan imun tubuh dan akan membangkitkan penyakit. Lihat aja keraguan. Cobalah bismillah. Sakit apa? Ada pantangnya. Tak ragu dalam ini. Tak jadi itu. Cuma keyakinan itu kan harus dilatih. Ya kan? Kalau nggak dilatih keraguan itu, ini harus allopurinol nih. Nggak bisa nih. Ya kan? Kalau makan kambingnya harus allopurinol. Ya betul-betul kena asam uratnya. Tapi coba bismillah. Jadi keyakinan itu akan merubah status kesehatan kita itu. Nah, itu persoalan-persoalan dalam kehidupan yang kadang-kadang kita ragu, ya jadi betul ya. Nah, makanya tadi tingkat emosi itu 70% menurunkan imun tubuh kita. Apalagi dendam. Berdendam di dalam hidup tuh, penyakit itu datang. Tambah banyak penyakit itu datang. Makanya hidup itu kan sementara. Bawa santai. Ya.
bawa kehidupan itu ngaji. Kalau masih marah juga bawa ngaji, ya kan? Karena situ ada semua cerita dendam, ada semuanya di situ. Bawa ngaji, bawa baca Al-Quran, mohon pada Allah, sholat 2 rakaat, tidak ada jalan lain. Akan hilang dia, yang seperti tadi itu. Nah, lalu dikatakan wa nasidku fil lisanil mizan wa didul sidqil kadzib. Dikatakan ini berdusta atau tidak berdusta, apa namanya? Kelakuan kita ini salah atau tidak salah, itu pegangan mutlaknya Allah. Lalu bagaimana kita bisa menghindari kesalahan itu? Ya kedekatan kita, tidak ada yang lain. Ini akan merasa sendiri deh, ini salah, jangan dilakukan. Tapi biasanya akal nih mengolah. Kapan lagi? Ini kesempatan nih, kau duduk di sini sekarang. Ini proyekmu. Padahal itu sudah tak benar. Ya kan? Tambah lagi salah bergaul. Wah, kita kalau sudah dikepung seperti itu, jadi dia. Asidkunya itu tadi tak keluar, al-adlunya tak ada lagi, ya kan? Oh itu katakan, maka dia akan berjalan di atas kebatilan, yang itu menambah penyakit baru. Satu dosa kita buat akan menambah penyakit kita. Satu dosa kita buat akan menambah pada diri kita itu penyakit. Kelemahan diri kita itu dengan bertambahnya kesalahan yang kita buat, lalu munculnya sifat dendam yang kita lakukan dalam hati, habis dia. Inna man yajidu zalika ya'rifu anna adada hazil asas hiya jundul hawa liyudriku fil wuduhi anna li hazil usus maudu'at manahiz ghayat dalalat wa alaqat wal irtibat. Jadi kalau seseorang sudah tahu bahwa ini musuh, jauhi iblis, doa kepada Allah, muawizatain, ayat kursi, ya kan gitu. Lalu kalau sudah seperti itu, maka hawa nafsu kita itu akan tertahan karena kita tahu siapa musuh. Ya kan? Baik. Wa awwalu masyaqqatu saru bin nisbah ila tasawwul islami wa muskilah ismu min aina istaqqa sa'nu ilmul kalam wa ya muskilatul qadiman najid tusaru ila aqdamin mimma ladaina min kutub tasawwul islami. Sama dengan apa ini dikatakan sebenarnya as-suf sofi putih, ya kan, dalam kalimat tasawuf itu juga antara berbagai ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan asal daripada bulu domba, yang bulu domba itu dijadikan baju dan orang-orang ini tinggal di sufah. Ahlu sufah itu orang-orang yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi karena mungkin tak punya rumah atau dalam perjalanan. Kemudian Rasulullah perhatian sama mereka dan mereka ini orang-orang yang memang menuntut ilmu yang dalam. Ada juga yang mengartikan bahwa kembali kepada saf, ya kan? Jadi kalau dalam timbangan itu ada netto, nah itu dalam bahasa Arabnya apa namanya, berat sofi, berat yang paling kalau kita membeli ini di Arab itu laban susu yang murni itu nanti ada di situ mizanus sofi, berat bersih. Nah, arti sufi itu juga diartikan kebersihan jiwa. Tapi jangan diharap kita bisa bersih 100%. Maka kita harus ada usaha untuk mendapatkan itu. Lalu di bagian yang lain dikatakan wa dzalika li'annahu mu'adul jami'il ulum wa mahallul jami'il ahwal mahmudah. Kadang-kadang susah membedakan. Ya kan? Seperti kemarin kita sudah membaca buku Fathur Rabbani itu. Kadang-kadang pembersihan jiwa itu juga berasaskan kepada tauhid. Tauhid itu adalah keyakinan kepada Allah. Ya kan? Ketauhidan Allah itu. Allah itu Al-Wahidul Wahid. Jadi kalau kalimatnya ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu kan tak berbilang. Jadi kan tak boleh di bawah itu ada lagi yang berbilang. Ketuhanan yang Maha Esa. Udah jelas satu. Tidak ada lagi dua. Maka kalau kita bahas itu panjang deh pembahasannya. Nah,
Ketauhidan inilah yang membuat orang ini bersih. Baru dia menjadi suf. Ya kan? Dia yuwahidullah, mengesahkan Allah. Itu yang akan menjadikan dirinya bersih dalam perjalanan. Karena rasa takut, ar-raja dan berharap itu hanya kepada Allah, walaupun wasilahnya kepada manusia. Ada memang hal-hal yang kebaikan yang Allah berikan melalui orang lain kepada kita untuk kita, atau Allah berikan dari kita kepada orang lain. Itu biasa saja. Makanya ketika kamu mempunyai harta lebih, kamu harus berzakat, karena Allah menitipkan harta itu padamu untuk memberikan kepada fakir miskin. Orang yang menyumbat ini, maka dia akan punya penyakit di hatinya. Tidak ada itu mengatakan bahwa ini kan hasil jerih payahku. Tidak ada. Yang namanya kekayaan itu anugerah. Jabatan itu juga anugerah. Usaha, Allah itu memang menyuruh kita usaha. Tapi pemberian itu anugerah. Anugerah Allah. Karena memang ketika habis masa hidupnya, habis itu semua. Itu yang disebut anugerah. Jabatan itu juga anugerah. Nggak ada yang perlu disombongkan. Karena Allah menitipkan kau jabat di sini supaya kau bisa mengayomi orang-orang ini. Jika kita tidak melakukan itu, masalah pada diri kita. Maka itu pertanggungjawabannya besar. Besar pertanggungjawabannya. Karena kita ceritakan dulu. Marwan ini sepupu dengan Umar bin Abdul Aziz. Lalu dijelaskan di dalam kalimat itu waktu pergi haji, ya kan, naik ke bukit yang sekarang istana Raja Saudi itu, Jabal Qubais. Lalu dia bawa sepupunya ini Umar bin Abdul Aziz, waktu itu belum menjadi khalifah. Marwan bin Abdul Malik ini khalifah. Lalu ya melihat masyarakatnya pergi haji itu, lalu ya muncul kebanggaan, lihat itu pengikutku banyak, ini adalah masyarakatku, ya kan itu. Ketika itu kalimat yang sedikit itu jatuh kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai ini asas kesombongan ini. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Banyaknya yang mengikutmu itu karena memang Allah yang memberikan anugerah kepada kepemimpinanmu. Tapi ingatlah suatu hari nanti, ya, terutama di mahsyar, di suatu hari nanti, yang mengikutmu ini akan menjadi musuhmu. Semuanya akan bisa menjadi musuhmu ketika nanti kamu di akhirat. Kenapa menjadi musuh? Karena kamu tidak menjalankan kepemimpinanmu dengan amanah. Ada yang harus kamu beri, tidak kamu beri, akhirat dia nuntut. Ada tanahnya digeser oleh tanah yang lain, kamu tidak selesaikan, dia nuntut di akhirat. Akhirnya kita menjadi pemimpin itu menjadi pemimpin yang muflis, yang bangkrut. Karena di hari akhirat semuanya nuntut. Jadi kebanggaan kita dengan banyaknya konstituen itu belum tentu. Karena suatu saat di dunia aja kita nggak sanggup, ya kan? Apalagi nggak bisa kita menggembirakan seluruh orang. Maka kita minta anugerah Allah untuk bisa mengayominya itu. Maka tidak ada kesombongan dengan jabatan itu. Ya kan? Allah beri jalan itu supaya kita mendapatkan yang terbaik. Tapi kita selewengkan, habis. Karena orang ini kalau tidak kita ayomi, jangankan jadi pemimpin yang besar seperti khalifah itu aja, menjadi pemimpin rumah tangga aja banyak pertanyaan kita besok. Pernah kau ajarkan istri kau? Pernah anak ini diajarkan agama atau tidak? Pernah anak ini disuruh sholat apa enggak? Atau hanya hal dunia saja? Kita lebih risau ketika kita tidak bisa memenuhi urusan dunia anak daripada anak kita tidak mengetahui urusan akhiratnya. Kan kita lebih risau. Kadang-kadang lebih risau tidak bisa membelikan sepeda motor anak daripada anak itu tak sholat. Lebih risau tidak bisa membelikan mobil anak atau rumah anak daripada anak itu tidak menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah.
kerisauan ini kan dibolak-balik oleh iblis kepada kita, sehingga itu yang terkungkung dalam diri ini. Itulah yang menjadikan manusia ini galau dalam kehidupannya. Itu dia. Wa hunaka aqwalun ukhra zikrul ulama al-bahisun. Para ulama juga sepakat bahwa semuanya sepakat. Apa yang diberikan Allah dalam kehidupan dunia ini semuanya cobaan. Semuanya imtihan, ujian. Semuanya berkenaan dengan kemauan manusia dan Allah turunkan anugerah itu. Allah berikan ikhtiar. Imma syakira wa imma kafura. Kami telah memberikan kepadanya jalan, dia mau bersyukur atau mau kufur. Itu terserah manusia. Dia ingin baik, Allah kasih jalan terbaik. Dia ingin buruk, Allah kasih juga jalan. Tapi kawannya lain. Nah itu. Akhir daripada kalimat ini dikatakan, inna sufi sama bisufi li'annahu yalbasu siyabas suf wa qala jama' innahum sufiya li'annahum fi safil awal. Ada yang menjelaskan bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sufi ini. Dikatakan bahwa ada yang mengatakan dari pendapat itu karena mereka yalbasu siyabas suf, itu yang saya katakan tadi. Mereka memakai pakaian yang dari bulu domba yang putih itu. Tapi kerjanya adalah menuntut ilmu. Itu yang ahlus sufa. Kemudian innahum sufiya li'annahum min safil awal. Kenapa dinamakan sufi? Karena mereka ini fi safil awal. Maksudnya safil awal itu di garis terdepan mempertahankan agama Allah. Itu dia. Jadi tak benar juga maksudnya kalau mengatakan apa itu kajian ini kajian. Sebenarnya isinya tauhid dan akhlak. Kemuliaan kita itu tergantung ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka mulia dia karena akhlaknya baik. Dekat kepada Allah. Mulia di hadapan manusia. Bahwa dia juga mempunyai akhlakul karimah bersama manusia. Semua yang diberikan oleh Allah, Allah itu dia yakini ini adalah titipan. Tak ada yang lain. Ilmu titipan. Ada enggak orang yang dalam keadaan orang berilmu yang banyak begitu, tahu-tahu Allah hilangkan ingatannya sehingga dia menjadi anak kecil lagi? Ada. Makanya sekarang kata dokter namanya penyakit Alzheimer ya. Hilang lagi dia. Memorinya itu hilang. Ingat yang lama-lama, yang baru ini tidak bisa lagi. Itu apa itu baik? Apa namanya? Allah kasih itu semua ibadah. Ada enggak orang yang tiba-tiba apa namanya? Dalam kondisi yang awalnya baik, tahu-tahu tiba-tiba linglung? Ada. Ada orang yang misalnya hafal Quran tahu-tahu hilang? Ada. Siapa bilang tak ada? Allah semuanya yang memberikan anugerah. Tergantung seperti apa. Apakah itu bagian dari cobaan dan ujian dan cobaan, atau itu bagian daripada maksiat yang pernah ia lakukan lalu Allah turunkan musibah. Kita juga tak tahu. Tapi yang jelas seorang mukmin Allah akan menguji semuanya. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin kuat ujian itu terhadap kita. Dan orang yang dulunya bermaksiat kemudian dia bertobat, Allah akan uji juga. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Ya kan? Allah akan mengurangi itu. Diuji daripada harta benda, diuji daripada jiwa, diuji kekurangan jiwa, diuji kekurangan makanan. Itu Allah uji semua. Tidak ada yang tak terlepas dari ujian itu. Dan itulah yang akan menjadikan diri seseorang itu semakin kuat hakikat keimanannya yang ada di dalam hati. Pas pula deh. Ada yang bertanya? Silakan, kalau ada yang bertanya silakan. Memang pas pula deh sampai baris alinea ya. Silakan, ada yang tanya? Tidak ada. Jadi akhir daripada pelajaran kita hari ini adalah kuatkan nilai kedekatan kita kepada Allah, ya kan? Secara hati, mata hati itu Allah akan menurunkan anugerah itu kepada kita. Dan jauhkan dari dendam.
Karena memang orang yang kuat itu orang yang menjalin tali persaudaraan. Jauhkan kita memutuskan tali persaudaraan, karena itulah orang yang paling lemah sesungguhnya di atas dunia. Orang yang selalu bermusuhan dengan orang itu, itulah orang yang paling lemah. Orang yang selalu membuka tali persaudaraan itu adalah orang yang paling kuat. Karena disitulah letak keridhaan Allah atas kehidupan kita. Dan kita tak akan pernah lepas dari persaudaraan, karena kita mati pun harus saudara kita yang mengantarkan kita ke kubur. Kenapa harus kita bermusuhan satu sama lain? Itu yang dijelaskan oleh Imam Ali dalam Nahjul Balaghah. Persaudaraan itu rajut karena itu adalah kekuatan. Hindari perselisihan ataupun dendam, karena itu adalah selemah-lemahnya kedudukan manusia. Karena ia akan menghilangkan anugerah Allah kepada kita. Jika persaudaraan itu kita jalin, makanya anak yang menyambung tali silaturahmi dengan teman ayahnya, atau anak keturunan teman ayahnya, atau teman ayahnya itu udah wafat, ayahnya udah wafat, teman ayahnya masih hidup, ia sambung. Itu anak itu paling bahagia, orang tua itu paling bahagia dengan anak yang seperti ini. Walaupun dia masih udah di dalam kubur. Dan ia sambung lagi tali persaudaraannya itu, tali silaturahim itu dengan anak-anak dari teman ayahnya, ayah atau ibunya tadi. Itu adalah sesuatu kekuatan bagi kehidupannya. Maka kebersamaan itu akan memberikan kekuatan untuk Allah turunkan anugerah kepada kita. Maka perpecahan akan menjadikan kita selamanya lemah. Dan anugerah Allah tak turun bersama orang-orang yang selalu membuat permusuhan dan berdendam kusumat antara satu sama lain. Walaupun anak keturunan Nabi Adam itu awalnya dendam itu kan, karena memilih istri kan. Itu Allah contohkan itu karena dia tidak punya kekuatan itu. Karena kita kalau bermusuhan itu lemah, habislah semuanya. Dan tak ada lagi kekuatan itu dalam kita. Anugerah Allah pun dicabut. Jangan sampai kita berjalan pada posisi yang ini, kita dalam keadaan yang lemah tadi. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah kekuatan kepada kita untuk selalu menjalin tali silaturahim kita antara satu dan yang lain. Persaudaraan yang kuat berarti menguatkan kita dalam menjalankan amanat agama ini untuk sesama kita. Kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sekali lagi kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.